perbankan yang satu ini sering bagi dividen jumbo. Nah, itu adalah Bank Jabar atau kode sahamnya BJBR. Kali ini sudah memutuskan bahwa dividennya sekian. Nah, ini akan saya hitung ya secara yield apakah menarik BJBR, dan kita combine dengan analisa teknikalnya. Dengan adanya stimulus dividen ini, bagaimana proyeksi pergerakannya secara teknikal. Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saya take video ini jam 1 siang, tanggal 5 April 2024. Oke, Bank Jabar sudah merilis laporan keuangannya. Sudah merilis beritanya setelah RUPS, di mana ini berita dari emitennews.com. Bank Jabar obral dividen 1 triliun, di mana Bank Jabar ini sudah melakukan RUPS di tanggal 2 April atau hari Selasa kemarin ya. Sudah melakukan RUPS, terus ini 1 triliun, di mana dividennya itu 95,05 per lembar. Ya, di sini pun juga kalau kita cek di Stockbit 95,05 dengan come date tanggal 18. Nah, kita ini come date-nya tanggal 18, kita comeback lagi setelah libur lebaran itu nanti di tanggal 16. Jadi di hari Kamis. Di hari Kamis come date dividen dari BJBR. Nah, ini BJBR dengan harga 95, kalau kita hitung 95,05 dengan harga sekarang saat saya take 12,15 kali 100% itu dapat dividen yield 7,8. Nah, ini termasuk gede karena rata-rata 2-3% aja persen yang ada di bursa efek. Nah, yang menarik ini kan di indeks saham. Saya melihat di indeks saham bursa perihal IDX High Dividend 20 saham yang masuk indeks ini untuk periode 5 Februari sampai 2 Agustus 2024, di mana listnya seperti ini. Ini listnya, bentar saya perbesar. Nah, ini yang masuk di sini ada IDX BUMN 20, IDX SMC League, terus IDX SMC Com, terus IDX High Dividend 20, IDX Value 30, IDX Growth 30, IDX Quality 30, IDX LQ 45 LCL. Nah, ini kita fokus ke yang IDX ID 20 di nomor 4 tuh di halaman 14. Nah, di sini 20 saham. Nah, yang menarik Bank Jabar ini keluar dari sini. Ya, Bank Jabar dan Bank Jatim ini keluar, BNGA pun keluar. Padahal dua saham ini secara sektor perbankan, secara yield ya, ini termasuk paling besar. 3 perbankan yang bagi dividen gede secara yield itu Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Niaga. Setahu saya 3 ini, karena kayak contoh ini Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri. Ini secara yield itu tidak gede-gede amat. Masih kalah dengan Bank Jabar, Bank Jatim, dan Bank Niaga. Tapi kenapa kok keluar gitu? Nah, ini yang tahu, yang menentukan ini ya bursa sendiri. Ini keluar, yang masuk BRP, yang masuk menggantikan tuh BRPT, ICBP, INKP, Kalbe, Samain Gresik, TPIA, dan Unilever. Ini yang keluar lumayan banyak gitu. Nah, ini Bank Jabar ini termasuk gede ya. Tadi kita hitung senilai 7,8. Nah, kalau kita lihat secara chartnya BJBR, nah chartnya seperti ini, cakep. Chartnya seperti ini, cakep. Kemarin saat Kamis, sebelum saya take video ini, itu ada yang akumulasi. Kalau kita lihat ada yang akumulasi gede banget oleh SQ, average 1212. MG sama, CC juga sama. Oke. Nah, ini ada resisten di sini, dan resisten ini belum ke break. Nah, resisten ini belum ke break 1225, atau kita turunkan 1220 boleh. Nah, ini belum ke break, dan kalau diperhatikan ini sekilas ada inverted head and shoulder. Oke, dan ini terjelas volumenya makin naik di cup yang ini. Jadi ini pergerakannya akan menarik banget untuk si Bank Jabar jikalau dia break dari 1225. Cuman secara historikal dia ini sering ex-date-nya ini dibanting 7%. Sesuai dengan nominalnya. Nah, ini pun juga sama. Sesuai dengan nominal yield-nya tadi. Yield-nya kan gede tadi 7,9. Jadi untuk oke-nya ya di atas itu 12 ini. Cuman kalau kita lihat secara
case statistik labanya tahun ini 2023 maksudnya itu turun dibandingkan laba tahun lalu. Bahkan dibandingkan 2021 pun juga turun. Kalau kita cek secara finansial, annual, nah ini kita lihat total pendapatannya ini malah gede ya, paling gede 14,2 triliun. Tetapi secara net dia malah kecil yaitu 1,6. Paling tinggi itu tahun 2022 kemarin di mana 2,2 triliun. Jadi secara omset ini gede tapi secara hasil akhir di sini itu kecil. Nah, ini sudah terlihat di sini beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya aja udah growth-nya lumayan. Kalau tahun sebelumnya beban pokok penjualan kan 5,2. 5,2 ini nggak ada 50% dari total omsetnya. 5228 dibagi 13,636. Nah, 38%. Kalau sekarang itu ada hampir 50%. 7195 dibagi 14,258. Nah, 50%. Dari sini beban pokok penjualannya naik drastis. Padahal omsetnya itu tidak naik drastis. Omsetnya itu cuma naik sebesar 600M. 600M itu sekitar 4%. Nah, kecil naiknya di sini 4%, tapi di sini naiknya puluhan persen. Jadi ngefek ke labanya yang turun sampai 1,6 triliun. Kalau kita lihat historikalnya, PI-nya sekarang 6,8. Nah, ini termasuk murah, tahun lalu juga murah, 6,14. Jadi di bawah 6, di bawah 5. Wah, ini sangatlah worth it banget untuk Bank Jabar itu sendiri. Itu secara PI. Kalau secara PBV, kita lihat secara PBV, price book value-nya sekarang 0,78. Nah, kalau secara PBV ini harganya murah banget. Dibandingkan historical sebelumnya ini murah. Kalau kita lihat di Stockbit, mereka menghargai wajar Bank Jabar itu di 18,4 triliun. Sekarang market cap-nya di 12,7. Jadi masih murah. Harga sekarang 12,15. Kalau secara teknikal tadi oke. Ada yang akumulasi. Cuman kalau secara di sini ya, Stockbit menilai harga wajarnya di 18.416. Itu berada di sekitar, kalau kita bagi juga jumlah lembarnya, 1750. 1750 kita kurangi harga sekarang, kita bagi 1750. Terdiskon 30% menurut Stockbit. Menurut harga wajar Stockbit di range 18,4 kali. 18,4 triliun. Gitu. Nah, dengan adanya stimulus ini menurut saya oke-oke aja. Kalaupun harganya turun 7,9 hampir 8%, kemungkinan ya turunnya bisa sampai di sini. Sampai ke 1000-an, 1100. Itu pun kalau harga diukur dari 1215. Kalau diukur dari atas lagi karena naik ya nggak beda. Dengan harga ini resisten break, tunggu break 1225 oke. Atau kalau mau masuk sekarang oke aja, fine aja. Cuman ini akan rilis saat libur lebaran ya. Stop loss-nya di bawah 1195. Ini low risk banget menurut saya. Low risk lah dengan harga seperti itu, kondisi PI dan PBV murah, dan ya kalau turun ya bisa makin beli lagi kalau saya melihat seperti itu. Jadi itu yang bisa saya share tentang Bank Jabar yang akan bagi dividen. Nominalnya oke, secara yield oke, cuman beban pokok penjualannya itu yang akan PR. Itu aja sih. Nah, yang menarik dan unik ya menurut saya ya dari Bursa Efek Indonesia sendiri ya, kenapa Bank Jabar, Bank Jatim, dan Bank Niaga ini dikeluarkan dari indeks high dividend 20. Karena 3 perbankan ini menurut saya secara yield termasuk yang besar dibandingkan sektor atau bahkan saham yang satu sektor dengan mereka. Jadi itu semoga bermanfaat. Jika ada view atau insight lain boleh tentang BJBR, boleh tulis di kolom komentar. Tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye-bye.